Selamat malam. Hari ini saya bersama dengan Abang James Umbuda Pangadung. Dia hadir di diskusi malam kita hari ini, beda isu. Pak Ketua, siap. Jumbitan Solus Windy, dan yang selalu ada Yeremias Beraya Keuan. Topik kita kali ini soal topik-topik hangat yang ada di di Sumba Timur terkait COVID-19. Jadi saya dulu ke Abang James sebagai aktor atau orang Sumba Timur yang ikut merasakan dampak akibat COVID-19. Abang, kira-kira saya butuh tanggapan sedikit soal bagaimana pemerintah daerah menyikapi persoalan COVID-19 di Sumba Timur ini. Menurut Abang itu bagaimana kira-kira? Ya, saya pikir kan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran pencegahan COVID ini kan sudah dilakukan, baik itu dari pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa. Upaya pencegahan itu sudah dilakukan, meskipun di sisi lain karena ini pencegahan yang dilakukan ini pencegahan berjalan, mulai dari menghimbau masyarakat supaya jangan beraktivitas, terus juga masyarakat itu harus tetap diam di rumah, terus menghimbau orang-orang yang berada di luar itu atau perantau itu untuk sebisa mungkin mereka jangan dulu kembali ke Sumba ini kan, itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Dan saya pikir ini kan kita perlu dukung, menurut saya sih perlu dukung. Di sisi lain kita tahu sendiri juga bahwa COVID-19 ini memang ya merusak semua sendi-sendi kehidupan lah. Oke, pas. Kalau Abang Lid pakai tua, kira-kira proses pencegahan yang dilakukan oleh proses penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Sumba Timur dalam penanganan COVID-19 ini sampai sejauh ini menurut Abang bagaimana kira-kira? Iya, kalau menurut saya sampai hari ini ya saya pikir dampak dari COVID-19 ini hampir ya semua daerah di seluruh Indonesia mempunyai dampak yang sama terkait dengan ini. Cuman kalau di Sumba Timur hari ini kan dia belum masuk dalam zona merah, tetapi tanggap ataupun juga tingkat pencegahan dari pemerintah daerah sendiri memang saya pikir kita perlu memberikan apresiasi bagi mereka. Namun dalam perjalanan hari ini pun juga semua tim yang memang turun di lapangan itu selain dari medis dan lain sebagainya dalam proses pencegahan, misalnya bagaimana untuk ya memberikan sosialisasi atau melakukan proses pencegahan dengan bentuk apapun, itu belum dilengkapi dengan alat pelindung diri, sehingga kemudian ini juga berbahaya bagi tenaga medis atau tenaga tim di lapangan dalam proses penanganan ini juga cukup berbahaya. Jangan sampai kemudian misalnya ada yang terjangkit dengan virus corona, lalu tim pencegah atau tenaga yang ada di lapangan mereka tidak dilengkapi dengan alat pelindung diri. Saya pikir nanti ini juga akan menjadi malapetaka bagi tanah kita di sini begitu. Seharusnya mereka ini harus juga diberikan, dan ini menjadi perhatian besar dari pemerintah Kabupaten Sumba Timur,
bagaimana kemudian untuk melengkapi semua alat pelindung diri bagi tenaga yang turun di lapangan begitu. Nah, kalau sampai hari ini pun alat untuk mendeteksi apakah si ini atau si A, si B ini dia terjangkit dengan virus corona atau tidak, itu belum ada sampai hari ini. Dan kita belum tahu. Oke. Terus baru-baru lagi terkait pernyataan Pak Victor soal pemerintah daerah tidak boleh mengumumkan hasil rapid test itu, menurut Abang apakah ini langkah yang efektif? Iya, kalau dilihat dari zaman hari ini memang kita tidak terhindar dari yang namanya keterbukaan informasi, sehingga juga publik perlu tahu kira-kira perkembangan virus corona ini sudah sampai mana, sehingga tingkat pencegahan ataupun tingkat kewaspadaan dari masyarakat sendiri, saya pikir juga perlu diperhatikan segala informasi terkait dengan virus corona, berapa ODP, PDP sampai yang positif. Saya pikir ini harus diberikan informasi yang secara aktual di masyarakat, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan apakah si ini terjangkit virus corona atau kabupaten ini, provinsi ini terjangkit virus corona. Saya pikir harus juga memberikan informasi yang tepat, harus memberikan informasi kepada publik kira-kira provinsi kita atau kabupaten kita sudah sejauh mana. Oke. Saya pikir seperti itu. Kalau Abang James, kira-kira menurut Abang hasil ini perlu diumumkan tidak? Kalau saya justru itu penting diumumkan, karena kalau ditutupi juga kan tetap juga nanti akan orang juga akan tahu. Bahkan menurut saya itu dimulai dari pelaku perjalanan, ODP-nya, PDP-nya, bahkan pun yang positifnya disampaikan, tapi dengan klasifikasinya, sehingga masyarakat yang lain ini kan dia bisa tahu, oh ternyata si ini begini, si ini dia statusnya seperti ini. Bahkan kalau saya lihat di kawan di Jogja kalau saya tidak salah, itu ada satu aplikasi ini yang yang digunakan ini, dan orang bisa tahu kalau di sekelilingnya juga ada orang-orang yang memang misalnya dia statusnya ODP, dia itu statusnya pelaku perjalanan. Dengan begitu kan kita masyarakat ini bisa waspada. Kalau misalnya bahwa ketika ini tidak disampaikan, kalau tidak disampaikan ke masyarakat identitas orang yang terkena COVID ini dengan alasan supaya masyarakatnya jangan panik, justru hari ini saja kan orang sudah panik. Ya, bagus diberitahu saja, sehingga juga jangan. Tapi di sisi lain mungkin ada alasan tertentu mungkin yang memang bisa saja kan kita juga belum tahu kenapa alasan dari Pak Gubernur untuk jangan dulu memberikan hasilnya kepada publik. Itu. Mungkin ada alasan tersendiri, dan saya pikir itu sesuai dengan protokol kesehatan sendiri juga. Oke. Terus dampak yang lebih rasakan itu soal pertumbuhan ekonomi, Abang. Kira-kira menurut Abang akibat corona ini kan lumpuhnya pertumbuhan ekonomi ini, dampak yang paling besar dialami masyarakat Sumba Timur itu apa? Ya, contohnya paling sederhana, misalnya di pasar. Iya. Orang jualan di pasar, tidak ada yang akan belanja. Misalnya, ini berdampak secara yang kita bisa lihat secara kasat mata saja. Artinya secara kasat mata saja sudah berdampak, apalagi secara global ini kan. Nah, meskipun di sisi lain ini kan upaya yang dibangun hari ini kan hanya upaya-upaya pencegahan. Nah, upaya pencegahan ini kan tidak bisa juga hanya dibebankan pada satu kabupaten ini saja atau di provinsi lain. Kan dia harus menyeluruh. Saya khawatirnya jangan sampai nanti kita Indonesia ini tetap habis corona ini, tapi di negara lain itu masih terjangkit. Kan secara tidak langsung pasti dia akan berpengaruh juga. Oke. Ini pertanyaan retoris saja sih. Kalau seandainya
seandainya di Sumba Timur ini ada orang yang positif COVID-19. Saya mulai pertama dulu dari Abang Lid. Apakah kita perlu isolasi wilayah, kita perlu karantina atau bagaimana? Iya, kalau misalnya nanti dalam rentan waktu ke depan ada yang positif corona, ini juga perlu ada penanganan secara intensif oleh pemerintah kabupaten kita dan kita semua yang berada dalam kabupaten ini. Saya pikir nanti kalau sampai kemudian nanti ada yang namanya lockdown lockdown atau menutup Akses keluar masuk. akses keluar masuk kita di sini, saya pikir agak kurang efektif juga kalau misalnya itu dilakukan seperti itu, kurang efektif ya kan? Karena ada beberapa dampak yang saya lihat, lalu yang saya lihat begini, kalau misalnya nanti ada yang positif lalu semua akses ini di lockdown, yang kasihan adalah masyarakat kecil. Misalnya akses ini ditutup, lalu yang berikut ketergantungan daerah kita untuk mengimpor sembako ataupun juga sandang pangan itu sendiri masih tinggi. Artinya masih mendatangkan dari luar. Nah, pertanyaan saya nanti, apakah daerah kita mampu membiayai atau memberikan pasokan sembako kepada setiap masyarakat yang terkena dampak ketika dia diam di rumah atau mengisolasikan diri di rumah tanpa adanya pekerjaan dan lain sebagainya. Saya ke Abang Jeremy dulu. Abang, ini pertanyaan retoris. Nah, kalau seandainya di Sumba Timur dan Sumba lah umumnya, ada orang yang terkena virus, tanggapan Abang kira-kira seperti apa? Ya, kita ikuti alur seperti yang disampaikan oleh pihak tenaga medis. Mereka menyampaikan seperti apa, mungkin juga itu sudah menjadi telaah pengalaman dari negara-negara lain kan? Jadi mereka menyampaikan bahwa harus dikarantina, dan semua hal yang disampaikan itu berdasarkan pengalaman dari negara lain dan hasil uji coba di laboratorium atau ya tenaga medis mereka sudah mengetahui tentang hal ini. Kalau Abang James sendiri kira-kira? Ya sebenarnya kan sekarang kan kita lagi kenal yang namanya PS, pembatasan skala PSBB ya, PSBB kan. Iya. Boleh saja kalau misalnya minta PSBB kan diatur itu. Artinya kalau keraguan kita bahwa nanti akan pasokan dan sebagainya, nanti bagaimana kita di sini pasokan bahan makanan dan sebagainya itu akan terhambat. Saya pikir PSBB itu langka. PSBB kan nanti kan setiap kabupaten kan tidak ada yang pemerintah ambil kebijakan sendiri di kabupaten. Pasti akan berkoordinasi juga kan, itu izinnya lewat Menteri Kesehatan. Ya sampai hari ini sih kita mendukung segala upaya yang diberikan oleh pemerintah. Mari kita memposisikan porsi kita dulu. Porsi kita sebagai masyarakat, kita melakukan social distancing. Keluar dari rumah pakai masker. Jangan sampai nanti kita berusaha pemerintah harus buat begini, pemerintah buat begini. Tapi hal-hal yang kecil saja, misalnya pergi berkunjung, pergi belanja di kios, tidak seharusnya cuci tangan. Karena ini ada satu kasus yang memang semua ini kan semua pasti maunya ini corona ini kan dia tidak ada. Nah kita sudah punya porsi masing-masing apa yang kita harus lakukan sebagai masyarakat biasa, sebagai pemerintah. Dan yang paling penting ini kita berdoa lah, sambil berdoa kita mendukung semua. Kita berdoa supaya corona ini cepat berakhir. Kita juga mendukung tenaga medis untuk tetap sehat. Karena mereka sekarang yang berada di garda terdepan. Terkait dengan pemulangan
warga Sumba dari luar yang kembali karena di PHK dan lain sebagainya, lapar dan segala macamnya. Kalau menurut Abang, kira-kira bagaimana? Kalau kita mau melihat perjalanan bahwa yang dari luar Sumba pulang, hari ini kita belum ada yang positif, saya pikir tidak ada soal juga kalau mereka pulang. Yang penting kan pemerintah juga melakukan, ketika mereka pulang turun dari kapal terus langsung diarahkan untuk karantina dan sebagainya, terus diperiksa. Saya pikir tidak ada persoalan. Okay. Karena biar bagaimanapun, kalaupun juga mereka yang berdiam di rantauan kan, ya kasihan juga. Kita tidak pernah tahu posisinya mereka di sana ya. Tapi saya pikir sekarang kan silakan saja mereka pulang, tapi yang selain pemerintah juga kan antisipasi di sini, antisipasi di daerah. Okay. Sambil memberikan himbauan. Oke. Untuk Abang sendiri, kira-kira menurut Abang bagaimana pemulangan tenaga kerja ini? Sabar. Untuk yang pemulangan ini, saya melihat misalnya setelah mereka dipulangkan sampai di sini di karantina dan lain sebagainya, lalu mengikuti anjuran harus cuci tangan, pakai masker. Tadi dalam perjalanan ditahan hanya untuk transaksi beli masker. Ya, ini juga hal penting yang patut saya pertanyakan. Petugas kesehatan itu berada di garda terdepan untuk kemanusiaan, bukan karena mau melakukan kegiatan karena disuruh atau karena perintah. Setelah diberikan uang, karena uang kembali tidak ada, dia minta uang dari, ada beberapa masyarakat yang datang kasih uang, dia langsung kasih. Nah, dipertanyakan, virus ini kan butuh media, bagaimana uang tadi langsung diberikan? Ini petugas kesehatan yang melakukan. Kenapa tidak di steril dulu uang? Mereka harus karantina juga uang sebelum memberikan kembalian kepada orang lain. Ini kan konyol namanya. Masa uang diberikan oleh masyarakat langsung disodorkan ke saya? Saya bilang, bagaimana uang tidak di steril? Okay. Hal itu kan sangat menunjukkan bahwa ini hanya simbolik, hanya sebuah formalitas. Nah, satu hal penting tentang ini COVID, menggunakan masker, cuci tangan dan lain sebagainya, itu pencegahan. Oke, boleh-boleh saja. Tetapi bagaimana mereka tidak menghimbau masyarakat untuk makan makanan organik, makan teratur, makan makanan organik, sayur-mayur yang ada di sekitar, buah-buahan. Kenapa tidak dihimbau tentang hal itu? Hanya calling. Keliling ini kan saya rasa tidak ada guna. Justru mereka harus menghimbau juga supaya antibodinya kuat. Justru mereka keliling sedang menyebarkan ini virus kepanikan. Orang semakin stres, dan ketika mereka stres, imun tubuhnya menurun, mereka terkena sakit, lalu dituduh corona. Hal ini harus menjadi pertimbangan kita bersama kan. Nah, terkait dengan yang PHK, ya memang harus PHK karena tidak ada keahlian lain. Coba kalau misalnya dia punya keahlian, bagaimana pergi kerja di luar wilayah hanya untuk masak air? Kan keahlian hanya masak air. Mereka yang selama ini kerja lalu kembali stay home, harus berada di rumah terus, mereka juga bisa lakukan PHK karena orang kembali ke rumah masing-masing. Coba kalau dia punya keahlian lain, orang masih bisa mempertahankan. Oke, masak bisa kami lakukan, tetapi kau bisa buat apa? Bisa buat kue, atau bisa punya keahlian di bidang komputer misalnya, atau ada hal lain, dia bisa dipertahankan. Lalu setelah pulang, mereka di karantina dan lain sebagainya. Saya ingat ada pemberitaan bahwa di rumah saja tanpa interaksi, komunikasi, bersentuhan dengan orang lain pun dia bisa kena corona. Karena ada faktor lain, dari burung,
misalnya menyebarkan apa lalu kena dari hewan, kelelawar atau apa. Jadi tidak selamanya harus datang dari orang yang bersangkutan. Lalu di sini alat tes itu masih minim. Jadi alat tes itu dibagikan saja supaya misalnya di organisasi mahasiswa mereka punya alat, satu alat saja sudah membantu banyak orang. Karena ketika itu menjadi salah satu indikator sekarang, suhu badannya itu menjadi indikator apakah dia ditindaklanjuti dengan cara yang bagaimana, di karantina atau melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ini penting. Jadi jangan hanya masker lalu kemudian dipolitisir menjadi ajang bisnis. Masker 5.000 diberi dengan 15.000. Ini petugas kesehatan di garda terdepan. Bagaimana sebaiknya mereka bagikan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Mereka lebih baik buka toko saja di perbatasan. Seharusnya petugas kesehatan buka toko di perbatasan. Iya, karena memang kita datang transaksi masker bukan pemeriksaan. Bagaimana? Lebih baik di perbatasan buka toko, ini alat-alat kesehatan. Begitu. Yang petugas kesehatan juga datang jual alat-alat medis, sama saja juga. Jadi harus bekerja dengan nurani untuk kemanusiaan, bukan mencari untung di sela-sela hal yang genting seperti ini. Karena sudah dibayar negara ya. Negara sudah bayar. Ketika kita bicara sedikit mereka, woi. Bagaimana kita hidup dalam posisi yang sudah panik dibuat tambah panik ya. Lebih bunuh diri saja. Serius ini masalah serius. Dan kadang juga memang kalau sudah nuraninya sudah mati ya, mana datang bilang, adek kami ini kerja bukan tidak ada kerja di rumah ini. Bagaimana petugas kesehatan bisa omong begitu? Berarti dia kerja setengah hati. Rasa kemanusiaannya di mana? Dia disebut petugas kesehatan karena dia punya keahlian. Dan kemudian keahliannya inilah yang membantu banyak orang. Itu jasanya. Karena ilmu pengetahuan yang dimiliki, sumber daya manusianya dia kuasai, makanya dia harus berada di garis depan. Kalau saya bisa tahu tentang kesehatan, minimal ada kuliah dasar tentang kesehatan ya, saya juga bisa pakai masker dan datang cek, atau ada silakan ini beli masker ini harga sekian, semua orang juga bisa. Oke. Begitu. Pas. Kalau pakai tuas